Di era modern seperti sekarang ini, banyak kemajuan dari berbagai bidang yang bermanfaat bagi manusia, baik itu dari teknologi, informasi, komunikasi, infrastruktur, transportasi, dan lain-lain, termasuk di dalamnya kemajuan pada bidang pertanian. Tetapi anehnya, semakin modern perkembangan zaman, semakin sedikit generasi muda yang tertarik berprofesi sebagai petani. Bukan hanya di Indonesia hal ini terjadi, melainkan di seluruh dunia. Padahal kita tahu bahwa makanan merupakan kebutuhan pokok seluruh manusia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah petani per tahun 2019 mencapai 33,4 juta penduduk. Adapun dari jumlah tersebut, petani di Indonesia yang berusia 20 sampai 39 tahun hanya 8%, atau setara 2,7 juta dari 33,4 juta penduduk yang berprofesi sebagai petani. Sementara sisanya, yakni 30,4 juta penduduk atau 91%, berusia di atas 40 tahun dengan mayoritas usia antara 50 hingga 60 tahun. Kondisi ini diperparah dengan penurunan jumlah regenerasi petani muda. Mungkin bisa jadi jumlah profesi petani mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2020 karena virus COVID-19 yang melanda. PHK di mana-mana, sehingga banyak yang beralih profesi menjadi wirausaha, dagang, jasa, maupun bertani. Survei dari Badan Pusat Statistik per Februari 2021, mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai buruh dengan presentase sebanyak 37,02%, sementara di sektor pertanian hanya 5,11%. Pertanyaannya, mengapa minat penduduk dan khususnya generasi muda rendah dalam bidang pertanian? Mungkin salah satu alasannya yaitu gengsi. Menjadi petani di zaman sekarang dianggap suatu hal yang tidak keren, pekerjaan kasar, baju jadi kotor, kulit jadi hitam terbakar matahari, ketinggalan zaman, dan sebagainya. Ditambah rendahnya kesejahteraan para petani yang mana biaya yang dikeluarkan untuk olah lahan, membeli pupuk, pestisida, dan tenaga seringkali tidak sebanding dengan harga hasil jual panen, sehingga penduduk lebih memilih profesi lain. Orang tua yang berprofesi sebagai petani kebanyakan tidak menganjurkan dan tidak ingin anaknya jadi petani, karena petani merupakan pekerjaan kasar dan kesejahteraannya rendah. Para orang tua lebih senang anaknya bekerja di pabrik, berwirausaha, jadi ASN, PNS, polisi, tentara, dan lain-lain. Biasanya mereka menjual tanah dan sawahnya untuk modal anak-anaknya dengan harapan supaya memiliki masa depan yang lebih baik daripada orang tuanya. Tanah dan sawah beralih fungsi menjadi bangunan dan industri. Bisa jadi, ke depannya Indonesia semakin sulit mencapai keswaspadaan pangan karena minim dan rendahnya motivasi generasi muda menjadi petani. Hingga sekarang ini, negara masih mengimpor komoditi bahan pokok makanan untuk tujuan ketahanan pangan. Di tahun ini, banyak negara-negara di dunia yang mewanti-wanti, bahkan sudah mengalami yang namanya inflasi, krisis energi, dan bahan makanan. Dunia terancam gelap dan kelaparan. Sebagai contoh yang sudah terjadi dan bisa dirasakan, yaitu naiknya harga bahan bakar menimbulkan efek domino. Naik pula harga maupun biaya, baik dari pajak, barang, dan jasa.
Jikalau keadaan ini terus-menerus terjadi, bahkan bertambah lebih buruk, sebenarnya pertanian bisa jadi peluang usaha yang bagus. Karena berkaitan dengan hajat hidup manusia, semua orang butuh makan. Dan harga bahan pokok makanan akan mengikuti perkembangan pasar. Tentu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan cuaca atau musim, metode menanam, komoditas yang ditanam, dan prediksi harga.